Jadi saya datang ke rumah gitu kan. Saya sempat pelukan juga sama orang tua karena sempat kangen juga gitu. Dan orang tua saya langsung saya suruh untuk lepas bajunya dan rendam ke air panas gitu. Takutnya ada sesuatu, misalkan ada virus yang menempel di baju kita atau di jaket kita. Jadi sesampai saya di bandara ataupun saya turun sampai ke rumah saya dengan selamat, semua barang yang dari Cina saya cuci dengan air panas dan saya gitu. Karena saya benar-benar takut gitu kalau saya membawa virus dari China gitu kan. Kita kan nggak tahu kalau virus itu nempel di mana. Iya. Jadi saya siram air panas dengan Dettol. Koper pun saya siram juga karena untuk antisipasi aja gitu. Setelah itu saya sampai di rumah, posisi jam 6 sore saya sampai di rumah. Setelah itu saya langsung check up ke rumah sakit gitu kan. Nah rumah sakit itu kaget kalau saya dari Cina gitu. Mereka yang awalnya nggak pakai masker, mereka langsung pakai masker gitu karena mereka takut benar-benar dan nggak berani nyentuh saya gitu. Hai sekali Lampung Ge, jumpa lagi dengan saya Sidik Aryono di episode Lampung Punya Cerita. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena terkini yang cukup fenomenal yang masih menjadi pemberitaan di berbagai media baik online, cetak maupun media massa lainnya. Apa itu? Yaitu tentang wabah virus corona atau nama lengkapnya novel coronavirus yang itu mewabah di Wuhan di China. Tapi di kesempatan ini kita bukan mau bahas soal virusnya ataupun penyebabnya ataupun penanggulangannya, tapi kita akan langsung bertanya kepada salah satu mahasiswa dari Lampung. Dia sedang menempuh perkuliahan di Cina. Namanya Sani Ahmad Ramadan. Dia kemarin menghubungi Lampung Ge, menyampaikan keluhannya, bukan keluhan ya, keadaan dia, keadaan teman-teman mahasiswa Lampung yang ada di China. Keadaannya ada beberapa kesulitan, nanti kita akan tanya langsung. Sebenarnya kita sudah mengundang ya. Kemarin kita sudah mengundang Sani untuk dapat hadir di sini, tapi ternyata beliaunya memang sedang dalam masa karantina, belum bisa hadir. Dia harus dipantau terus kesehatannya terkait wabah virus corona. Dan sekarang kita akan langsung menghubungi narasumber kita, Sani Ahmad Ramadan, yang memang beberapa hari yang lalu baru pulang dari China. Dia sekarang berada di rumahnya di Lampung Tengah. Kita akan menghubungi dia. Baik, mana? Oke, dengan Mas Sani Ahmad Ramadan ya. Mungkin ya benar sekali. Mas Shani mungkin boleh diceritakan sedikit. Ini kan Mas Shani salah satu mahasiswa yang sedang studi di China dan mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa berkuliah di sana awalnya, dan di sana jurusan apa dan di kampus mana. Mungkin bisa ceritakan. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Ramadan. Saya lulusan SMA dari SMA Negeri 1 Terbagi Besar, dan saya lulusan di sana tahun 2019. Dan saya mulai menempuh kuliah di luar negeri itu mulai bulan di Nanjing University di Provinsi Jiangxi, itu posisinya di Nanjing. Nah, sedangkan saya itu di situ mengambil jurusan International Trade and Economics. Jurusan International Electronics. Iya, International Trade and Economics. Shani mungkin bisa diceritakan keadaan tempat. Kalau di sana apa, ngekos atau asrama atau apa? Di sana dia ada semacam asrama khusus international students. Jadi khusus untuk international students. Jadi asrama China sama asrama
international student itu terpisah. Jadi itu untuk memang mahasiswa yang asalnya dari luar China ya? Iya, benar. Dari seluruh negara yang kuliah di universitas itu. Jadi universitas itu sudah menyediakan asrama untuk foreigners-nya juga. Nah, kalau untuk posisinya Bang, posisi tempat asrama dari tempat dari kota Wuhan-nya, untuk posisi asrama dari kota Wuhan-nya kira-kira jauh nggak? Kalau saya posisinya kan di Nanchang, di Jiangxi, provinsi Jiangxi, lumayan dekat dengan provinsi Hubei. Ya, Wuhan, kalau naik kereta kurang lebih 4 jam 30 menit. Sekitar 4 jam 30 menit. Sebenarnya saya kuliah di Nanchang. Cuman pada bulan Januari itu saya berencana untuk libur bersama kawan-kawan saya dari Palembang juga. Kawan saya kebetulan mengajak saya ke Nanjing untuk liburan vacation sama Spring Festival. Nah, pada saat saya datang ke Nanjing itu belum terjadi apa-apa gitu. Virusnya itu masih dianggap biasa aja gitu, belum terlalu berbahaya gitu untuk manusia gitu. Jadi kami tetap menggunakan masker seperti biasa, jaket seperti biasa gitu. Jadi kan di sana juga cuacanya juga lumayan dingin di sana, kurang lebih minus 1 derajat Celcius di sana. Gitu. Jadi posisi dari Nanchang ke itu 4 jam 30 menit, sedangkan kalau di Nanjing itu 6 jam setengah kurang lebih. Itu 6 jam untuk naik kereta ke Wuhan. Ini kan berbagai pemberitaan baik di media elektronik maupun media cetak itu kan sudah banyak korban ya. Sedangkan kalau kemarin kondisi terakhir asrama kondisi lingkungan di sekitar asramanya Sani dan kawan-kawan, apakah itu termasuk radius aman dari virus tersebut atau bagaimana? Kondisi asrama pada saat wabah virus itu melanda China itu benar-benar sepi dan gak kayak biasanya gitu. Semua toko tutup, semua market tutup, supermarket tutup, maupun pada tutup, tapi itu masuk untuk ada beberapa toko yang tutup gitu. Jadi untuk kami untuk membeli keperluan logistik kayak itu lumayan sulit gitu untuk membelinya karena banyak toko yang tutup juga. Dan di sana benar-benar sepi, aktivitas seperti bisa menggunakan silpung ya biasanya. Jadi di sana itu benar-benar sedikit kalau untuk transportasi pribadi gitu. Jadi banyak yang menggunakan transportasi umum. Nah, setelah wabah virus itu melanda China, itu benar-benar sepi dan tidak ada orang sama sekali. Ada yang cuma bisa dihitung jari orang itu. Jadi itu memang semuanya sudah langsung dievakuasi atau bagaimana? Semuanya berlindung di rumahnya masing-masing, berlindung di asramanya masing-masing. Pokoknya kalau kami itu untuk keluar itu benar-benar takut gitu. Dan kita kadang menggunakan double masker 2, kadang pakai sarung tangan. Dan di situ juga untuk mendapatkan masker itu sangat sulit, dan mendapatkan hand sanitizer semuanya serba sulit di sana semenjak wabah itu melanda China. Nah, ini kan menurut informasi dari Sani kan kemarin masih ada beberapa teman-teman kita yang ada di China ya. Untuk kondisinya sendiri saat ini gimana, Sani? Kalau posisi teman-teman saya kebanyakan di Nanjing. Yang dari Lampung itu kebanyakan tinggal di Nanjing. Nah, jadi mereka itu tinggal di asrama sampai saat ini karena mereka dalam keadaan kekurangan finansial juga, dalam keadaan liburannya, kadang kampusnya itu kebijakan kampusnya beda-beda, ada yang diperpanjang, ada yang tetap biasanya gitu. Jadi mereka mikir 2 kali kalau untuk pulang gitu, dan ongkosnya juga lumayan mahal. Dan kebetulan saya juga pulang sendiri menggunakan uang saya sendiri gitu, karena orang tua saya khawatir gitu. Ke Indonesia gitu. Untuk Sani sendiri pernah ke pasar Wuhan nggak? Ke Wuhan saya kan baru datang bulan November ya. Baru datang bulan November. Jadi bulan November 2019. Jadi saya sempat terpikir untuk liburan winter vacation dan spring festival di Wuhan itu. Dengan kawan saya di Wuhan, saya mengajak di Wuhan gitu.
tapi saya rasa tuh ada rasa tidak enak gitu, kayaknya ke Wuhan itu ada firasat gitu yang nggak enak gitu, kayaknya kena ada deh gitu. Alhamdulillah saya di Nanjing gitu. Kalau di Wuhan mungkin saya sudah terisolasi, jadi ya syukurnya teman saya mengajak saya untuk liburan di Nanjing. Begitu, jadi bisa dibilang kebetulan, tapi ya alhamdulillah terselamatkan. Iya, alhamdulillah kebetulan. Tapi selama di sana mungkin pernah dengar kalau di pasar Wuhan-nya itu memang menjual kuliner yang dari binatang-binatang yang termasuk ekstrim gitu ya di sana katanya. Iya. Iya, nggak cuma di Wuhan sih sebenarnya, di Cina juga tersebar berbagai makanan ekstrim gitu sih. Bagi mereka, orang Cina itu suka makanan ekstrim karena berkhasiat buat kesehatan tubuh gitu. Jadi banyak yang jual kayak kodok, seperti sup kelelawar, buaya, ular pun mereka makan gitu karena mereka tahu manfaat kesehatannya. Dan ada pihak restoran yang saya dengar gitu, jadi mereka membuat sup kelelawar gitu. Tapi mereka proses pembuatannya tidak sempurna gitu seperti biasanya. Nah, akhirnya tersebarlah dari virus corona dari sup kelelawar itu. Setahu saya selama di sana begitu infonya. Kemarin kan untuk di Lampung sendiri, Shani ya, kemarin saya sempat meliput tinjauan Gubernur Lampung ke Bandara Raden Inten, kemudian ke pelabuhan. Itu kan kita dari yang Lampung memasang semacam alat pengamanan seperti thermal detector, deteksi suhu tubuh. Nah, kalau untuk kemarin kan begitu datang di Bandara Soekarno-Hatta ya? Iya. Nah, itu enggak, di Cina juga dicek pakai thermal gitu. Jadi termometer. Boleh diceritakan dari awal dari Cina bisa sampai dinyatakan aman masuk ke Indonesia itu bagaimana? Jadi sebenarnya saya itu saya terbangnya dari Nanjing, habis itu transit di Guangzhou. Nah, setelah di Guangzhou, habis itu Jakarta, habis Jakarta Lampung. Nah, sedangkan saya pas pertama datang ke Bandara Nanjing Gupo Airport, jadi saya sempat tercancel pesawat saya gitu. Saya menggunakan maskapai China Southern. Mereka tiba-tiba mengancel penerbangan saya gitu kan. Saya bingung jadinya kan. Saya akhirnya komplain dengan pihak staff di bandara, dengan maskapai itu. Akhirnya saya dapat flight dengan jam yang sama tapi dengan maskapai yang berbeda. Tuh. Jadi banyak penerbangannya gitu juga di sana gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa terbang tapi dengan maskapai lain. Setelah itu sebelum berangkat ke pesawat pun kita harus dicek dengan thermal gitu, kayak mengukur suhu tubuh gitu. Kalau suhu tubuhnya itu benar-benar panas, itu bisa diduga itu terkena corona. Pokoknya di setiap bandara itu dicek benar-benar kalau untuk pengecekan suhu tubuh. Tapi kalau untuk warga negara Indonesia kurang nggak terlalu diperketat ya. Tapi kalau warga China-nya itu yang benar-benar diperketat gitu. Oh, jadi memang ada katakanlah perlakuan khusus untuk warga negara yang dari China masuk Indonesia seperti itu ya? Iya, kalau perlakuan khusus kurang tahu saya ya. Kemungkinan mereka bisa cek darah juga, bisa cek thermal suhu juga. Mereka lebih ketat kalau untuk mau keluar China gitu. Tapi kalau untuk warga negara Indonesia atau foreigners yang lain enggak, ya biasa aja gitu, nggak terlalu ketat gitu. Cuman disuruh ngisi formulir udah pernah ke Wuhan belum selama beberapa bulan ini, ataukah pernah berkunjung ke sana. Kalau nggak pernah ke Wuhan ya alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Tapi kalau misalkan ada pernyataan yang benar-benar ke Wuhan, itu benar-benar diperketat gitu, langsung dibawa ke ruang isolasi di bandara itu. Kemarin situasi pas begitu datang dari China itu langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, ada pengecekan lagi. Mungkin boleh diceritakan gambarannya? Iya, di Soekarno-Hatta sesampai kita di arrival di baggage claim itu, kita langsung periksa lagi gitu. Kita di pesawat itu kita dikasih formulir untuk health declaration form.
kita disuruh ngisi dan itu ntar diserahkan kepada pihak yang ngecek suhu tubuh kita di Bandara Soekarno-Hatta itu setelah kita sampai di bandara. Jadi di penerbangan itu saya bareng dengan orang dari Liuzhou, mahasiswa dari Liuzhou itu sebanyak 80 orang, itu dari Indonesia semua dan satu pesawat. Jadi satu pesawat itu mayoritas emang mahasiswa Indonesia yang ingin pulang. Indonesia. Iya, kebetulan mereka transit di Guangzhou, terus akhirnya kita berangkat bareng dan di maskapai yang sama juga. Begitu. Mungkin ada cerita-cerita yang lain dari mereka waktu dalam perjalanan? Mereka dalam perjalanan itu di posisi mereka dari Liuzhou itu menggunakan kereta, sedangkan kalau saya itu dari Nanjing ke Guangzhou itu pakai pesawat gitu. Di pesawat juga pun diperiksa juga suhu tubuhnya gitu per penumpang gitu. Jadi benar-benar diperketat gitu, mereka menggunakan pakaian protektif lah, intinya benar-benar menjaga gitu. Sampai ada yang pakai helm untuk anak kecil kan, karena mereka benar-benar nggak ada masker. Terus ada yang pakai, pokoknya mereka benar-benar melindungi diri, ada yang pakai plastik mukanya gitu sampai dibolongin, karena benar-benar masker itu sangat sulit ditemukan di China pada saat wabah itu melanda. Itu begitu sampai di rumah, bagaimana sih tanggapan dari pihak keluarga, atau mungkin ada khawatir mungkin ya? Gimana? Jadi saya datang ke rumah gitu kan. Saya sempat pelukan juga sama orang tua karena sempat kangen juga gitu. Dan orang tua saya langsung saya suruh untuk lepas bajunya dan rendam ke air panas gitu. Takutnya ada sesuatu, misalkan ada virus yang menempel di baju kita atau di jaket kita. Jadi sesampai saya di bandara ataupun saya turun sampai ke rumah saya dengan selamat, semua barang yang dari Cina saya cuci dengan air panas dan saya gitu. Karena saya benar-benar takut gitu kalau saya membawa virus dari China gitu kan. Kita kan nggak tahu kalau virus itu nempel di mana. Iya. Jadi saya siram air panas dengan Dettol. Koper pun saya siram juga karena untuk antisipasi aja gitu. Setelah itu saya sampai di rumah, posisi jam 6 sore saya sampai di rumah. Setelah itu saya langsung check up ke rumah sakit gitu kan. Nah rumah sakit itu kaget kalau saya dari Cina gitu. Mereka yang awalnya nggak pakai masker, mereka langsung pakai masker gitu karena mereka takut bener-bener dan nggak berani nyentuh saya gitu. Jadi saya selama diperintahkan oleh KBRI atau KJRI di Shanghai kan menggunakan masker dan mungkin kita harus jauh-jauh dari orang, nggak boleh pergi jauh-jauh gitu. Jadi benar-benar mensterilkan diri dulu gitu. Nanti setelah misalkan ada keluhan ataupun ada rasa yang gak enak gitu, nanti pihak ambulan langsung jemput ke rumah gitu. Karena saya udah berbicara dengan dokter, nanti kalau ada keluhan langsung aja telepon kita, ntar kita jemput ke ambulans. Tapi alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah saya sehat walafiat. Jadi bisa dikatakan saat ini Sani masih dalam pengawasan pihak medis ya, begitu? Iya benar-benar, saya dalam tahap pengawasan medis. Saya kalau mau keluar juga harus pakai masker gitu. Ke masjid ataupun pokoknya ke tempat ramai gitu harus pakai masker. Kalau itu kan dari pihak keluarga mungkin nggak masalah ya tentunya. Kalau untuk tetangga, mungkin tetangga atau teman-teman yang sempat dengar Sani dari Cina kemudian udah pulang, dari teman-teman atau tetangga gimana? Kebetulan saya sampai itu tangga saya kaget gitu kok bisa datang dengan tiba-tiba gitu. Dan yang mereka menyambut saya dengan hangat juga gitu, mereka nggak takut dengan saya gitu. Kalau teman-teman kurang lebih belum ada yang ke rumah gitu kan, karena masih posisi pada banyak yang kuliah gitu kan. Sedangkan kami itu di sini posisi lagi libur winter vacation sama spring festival, jadi liburannya kemungkinan bisa diperpanjang gitu dari pihak kampusnya, setiap kampus. Jadi kita nggak boleh balik ke kampus sebelum ada informasi dari kampus. Oh begitu. Jadi saat ini memang standby di rumah dulu sampai ada pemberitahuan lanjutan dari pihak kampus di China begitu ya? Iya, benar sekali. Jadi saya langsung tunggu keputusan dari kampus. Kalau misalkan liburannya udah habis, ya saya terpaksa balik walaupun virus itu belum hilang gitu. Tapi dirasa orang tua saya juga masih khawatir gitu kan.
Nah mungkin kalau Shani kan karena tuntutan studi ya, tuntutan kuliah mungkin. Kalau untuk orang tua sendiri melarang nggak sih Shani untuk berangkat lagi ke Cina? Kalau orang tua saya alhamdulillah nggak melarang karena tugas saya untuk belajar gitu kan di sana. Berani memulai, kita harus berani menyelesaikan gitu kan. Ya apapun resikonya kita harus hadapi itu semua gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus balik ke China lagi gitu. Nanti kalau ada waktu yang tepat, saya mungkin bisa kembali lagi ke China. Tapi ya memang tekadnya mau menyelesaikan apa yang udah dimulai tadi ya. Jadi kalau benar. Liburannya udah habis, ya bakalan kembali lagi ke Cina, ke kampus. Iya, benar sekali. Untuk Shani nih satu lagi. Kemarin kan Shani sempat ngirim sedikit curahan lah mungkin ya tentang keadaan di sana, kemudian tentang beberapa teman-teman mahasiswa yang ada di sana juga. Kemarin data-datanya juga sudah masuk ke kita. Nah, kalau untuk keadaan mereka di sana kan kemarin Shani bilang memang ada kendala finansial untuk pulang, kemudian mungkin itu sih utamanya ya, kendala finansial ya. Ini kan Shani salah satu mungkin katakanlah mahasiswa di sana yang beruntung ya bisa kembali ke tanah air dengan sehat, dengan selamat dan dinyatakan aman dari infeksi virus corona tersebut. Nah, untuk teman-teman yang di sana kan mungkin ingin juga pulang ke tanah air gitu ya, ke Indonesia, mengingat keadaan di sana yang nggak aman, tapi mereka juga di sisi lain dibenturkan dengan keadaan yang minim finansial. Mungkin ini Shani salah satu kesempatannya di sini bisa mengungkapkan mungkin keluhannya sih atau keinginannya dari teman-teman kita yang ada di mahasiswa Lampung yang ada di Cina mungkin ya, yang ingin pulang ke tanah air tapi ada kendala tersebut. Mungkin bisa disampaikan ke pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung. Harapannya saya ingin untuk saya yang di China, mahasiswa Lampung yang dari Lampung untuk kuliah di China, itu harapannya untuk diberi bantuan lah, setidaknya untuk semacam logistik ataupun masker, dan lebih baik lagi mereka dapat pulang ke Lampung kembali dengan selamat gitu, karena mereka juga masih takut kalau untuk keluar lagi gitu, karena dalam hal wabah virus itu lumayan berbahaya gitu, walaupun kita pakai masker ataupun berdobel-dobel, pakai sarung tangan, jaket, itu pun kita bisa terkena kalau misalkan sistem imun kita benar-benar lemah gitu. Jadi harapannya saya untuk mohon bantuannya untuk pemerintah Provinsi Lampung, setidaknya untuk memberi mereka dorongan lah untuk mendapatkan bantuannya itu. Untuk kemarin dana ataupun logistik bagi mereka sebanyak apapun itu sangat berharga buat mereka gitu. Terus Shani nih, kemarin untuk yang mahasiswa dari Lampung yang dari Cina pulang ke Lampung, Shani sendiri atau ada yang lain juga? Setahu saya baru saya sendiri mas, soalnya dari grup-grup itu mereka rata-rata saya lihat keaktifan anggotanya mereka stay di kampus. Karena di kampus. Ada kampus yang melarang untuk keluar gitu. Ada kampus di Cina itu untuk melarang mahasiswanya untuk keluar. Jadi mereka juga cukup kesulitan juga. Jadi memang ada satu pihak kampus yang memang mahasiswanya dilarang untuk keluar dari China, meskipun di sana sekarang sedang libur ya aktivitas kampusnya. Iya, posisi sedang libur. Kita posisi alhamdulillah lagi posisi libur. Oke, mungkin cukup Shani, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf nih tadi ada gangguan kebetulan. Iya, sama-sama. Shani, terima kasih juga untuk kesempatannya. Iya, mungkin nanti monitor terus sih keadaan Shani ataupun teman-teman yang ada di sana. Kita juga mendoakan yang terbaik lah untuk teman-teman yang ada di China ya. Mungkin nanti video ini bisa jadi semacam informasi juga untuk pemerintah Provinsi Lampung. Baik, cukup. Oke.
Oke, terima kasih ya Sani. Salam untuk keluarga di Iya, rumah. sama-sama. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oke, jadi mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Tadi kita sudah sedikit tahu sedikit gambarannya ya, keadaan mahasiswa yang ada di sana dari teman kita dari Lampung, mahasiswa dari Lampung yang berkuliah di Cina, Sani Ahmad Ramadan, dan dia juga sudah menyampaikan harapannya tadi untuk pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat memberikan bantuan untuk teman-teman di sana, karena teman-teman di sana, teman-teman mahasiswa yang ada di Cina itu mengalami kesulitan terutama untuk mendapatkan masker ya, memang sangat sulit sekali kata Sani tadi. Dan ada juga yang dilarang oleh pihak kampus untuk keluar dari China. Memang ada kebijakan masing-masing ya, walaupun itu di sana sekarang situasinya sedang libur, untuk aktivitas perkuliahan sedang diliburkan, tapi memang ada juga pihak kampus yang melarang mahasiswanya untuk keluar. Dan dari sekian banyak mahasiswa Lampung yang kuliah di China, menurut Sani baru Sani yang berhasil pulang ke Lampung. Karena berdasarkan penuturan Sani tadi, memang beberapa teman-teman masih ada di sana. Karena itu tadi ada kendala finansial untuk teman-teman yang lain, dan harapannya untuk mereka yang di sana diberikan perlindungan yang terbaik lah untuk mereka yang di sana. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian untuk tahu info terkini seputar Lampung. Sampai jumpa di Lampung Punya Cerita di episode berikutnya.